sekarang kita coba untuk menginstal Node-RED. Node-RED adalah sebuah tool pemrograman yang bisa dijadikan sebagai HMI atau interface daripada peralatan yang akan kita bangun. Untuk menginstal Node-RED, berikut ini langkahnya. Yang pertama, pastikan sudah terupdate dan terupgrade ke sistem operasi Ubuntu. Jika sudah, jika belum, bisa dapat lakukan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Untuk contoh ini saya sudah melakukan update dan upgrade, jadi saya bisa langsung ke langkah ke selanjutnya, yaitu menambahkan repositori untuk sumber dari Node.js-nya. Yang pertama, ini repositorinya saya tambahkan seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk menginstal Node.js-nya. Ya, perintahnya sudo apt-get install Node.js JavaScript. Ya. Sekarang kita coba untuk melihat versi yang terinstall di Node.js-nya. Nah, versi 18 ya. Kita digunakan lebih besar dari versi 14 disarankan. Kemudian selanjutnya kita bisa menginstal Node-RED-nya menggunakan npm. Jadi cek dulu apakah npm-nya sudah terinstall atau belum. Jika belum, Anda dapat menginstal paket npm-nya seperti ini. Untuk npm sendiri saya sudah menginstal, jadi saya tinggal langsung menginstal Node-RED-nya dengan menggunakan npm. Ini setelah terinstall, ya, di sini paketnya telah terinstall Node-RED-nya, maka bisa kita coba memanggil Node-RED-nya sendiri dengan perintah Node-RED saja seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan web browser. Sebagai contoh ini HTTP, kita bisa menggunakan alamat IP daripada Orange PI nya sendiri, kemudian ditambahkan port yaitu 1880. HTTP alamat daripada Orange PI
portnya 1880. Baik, Node-RED telah terinstall. Ini kita bisa lihat tutorialnya sedikit di sini. Ada flow, kita bisa membuatnya. Nanti kemudian ada helpnya di sini, kemudian contents menunya ada sebelah kiri. Kita tutup saja. Untuk Node-RED sendiri yang berjalan di Orange PI, kita membutuhkan sebuah perangkat atau di sini peletnya ya, berupa input dan output. Untuk menambahkan input dan output Orange PI, kita bisa menggunakan menu di paling ujung kanan, kemudian pilih konfigurasi, kemudian pilih manage palette ya, manage palette. Selanjutnya kita pilih install PGPIO. Oke, coba kita install dulu. Open informasi, install. Dashboard, Node-RED dashboard, tambahkan dashboard dulu. Oke, dashboard sudah ada. Sekarang mari kita coba Node-RED dengan outputnya berupa lampu LED seperti ini. Posisi wiring LED masih seperti yang lalu, kita masih menggunakan pin 11 ya. Pin 11 yang ini yang digunakan sebagai outputnya. Kemudian yang ini adalah groundingnya. Yang pertama kita butuhkan adalah output di sini. Setelah palette kita buat untuk Orange PI output. Kemudian yang kedua adalah kita harus membandingkan output ini dengan wiring PI. Sebagai contoh saya buka wiring PI seperti ini. Ini dia. Kita menggunakan 11 ya. 11 saya pernah yang ini 11. Fisikalnya adalah 11. Artinya yang digunakan nanti adalah nomor GPIO. GPIO-nya adalah 120 ya. Jadi untuk pin 11 ini adalah 120. Saya ulangi biar, nah ini untuk pin 11 ini 120 GPIO. Jadi yang ditulis adalah 120. Di contoh ini kita klik outputnya kita klik. Kemudian pada bagian PI-nya pilih other saja. Kemudian di sini pin out-nya tadi saya bilang adalah 120. Kalau kita klik di sini, nah PD24 120 itu. Down. Jadi kalau kita misalnya ingin menggunakan pin yang lain, misalnya pin 12 nih, maka gunakan adalah 114. Kita lihat di sini 114 adalah PD18 ya. Ini contoh. 114 adalah PD18. 114 PD18. Ini kita ganti menjadi 114 adalah PD18. Jadi kita gunakan 120. Oke.
120 adalah PD24. Tapi kalau di sini PD24 itu dimasukkan sebagai RDX ya. 120. Oke, down. Selanjutnya kita ambil bisa menggunakan switch atau button. Sebagai contoh ini saya akan gunakan switch dulu. Kemudian kita tes di sini. Ini bisa kita ganti ya. Ini sudah pernah saya buat. Jadi untuk mencari kita bisa klik di sini. Di sini misalnya kita ganti menjadi namanya adalah LED misalnya, atau ya home IoT untuk home-nya. Kemudian update di sini. Oke, sudah ya. Kemudian kita bisa ganti di sini pada bagian flyload. Flyloadnya kita ganti nomor. Kalau fly on flyload maka dapat memberikan nilai 1. Jika fly off flyload mendapat nilai 0. Semuanya numbering. Kemudian kita tinggal beri angka yang ke sini. Kemudian kita coba deploy. Oke, ini masih ada yang saya coba sekali lagi di sini. Oke, di sini ya. Number adalah 0. 1. Fly off, flyloadnya number adalah 0. Ya, di sini LED-nya namanya adalah switch on off ya. Down, kemudian oke. Kita coba dulu di sini gunakan alamat yang sama tapi tambahkan UI. Oke, seperti ini. Kita coba cek. Lampunya nyala. Sudah kita switch lagi. Mari, lampunya mati. Nyala, mati. Ini contoh kalau kita menggunakan switch. Bagaimana kalau kita menggunakan tombol atau button? Kita bisa menggunakan button di sini. Saya beri anak ke sini. Button tentunya harus ada 2 ya. Seperti ini. Button masih menggunakan IoT LED. Namanya yang atas adalah on. Kalau di flyloadnya dijalankan, maka kita kasih number 1. Down. Ini button masih pakai gunakan LED. Off. Jika diklik ya mendapat nomor mengirimkan 0. Dan kemudian kita coba deploy. Kita refresh di sini. Nah, ini sudah ya. Ada button, ada switch. Kalau kita button on, nyala, button off, mati. Kita nanti akan coba contoh yang lain. Untuk uji coba yang kedua ini, kita coba untuk menggunakan outputnya motor DC. Jadi meskipun ada inputnya 2 di sini A, B, tapi kita akan gunakan 1 saja. Yang pertama kita butuhkan seperti biasa, kita membutuhkan orange PI out ya. Untuk motor DC-nya skemanya kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang pin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kita gunakan yang 12 ya. Jadi pin yang kita gunakan ini pin yang 12 saja. Saya rubah di sini gunakan pin yang 12 ini ya. Ini pin 12 berarti letaknya di depannya. Ini di sini kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di sini pin 12 itu adalah di pin fisikal 12 itu ada namanya adalah GPIO 114 ya. Namanya PD18 114 ya. Jadi kalau saya double klik di sini
kita isinya order di sini 114, maka akan keluar PD18, kemudian enable aktif low, jadi enable aktifnya dapat nilai 0. Kemudian kita coba down seperti ini. Kemudian kita butuh button ya, untuk contoh saja ini buttonnya 2, on sama off ya. Kita bisa kasih on seperti ini, motor 1 ya, nggak apa-apa, ini bisa kita ubah sendiri di sini ya, kita ganti sebagai grup. Di sini motor numbering nilai 1 down, kemudian yang ini adalah off, nilai numbering nilainya 0 down. Kita kasih panah sini, kita coba tes up deploy, kalau dia langsung nyala posisinya, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu ini hasilnya ya. Motor 1 kalau mati kan bisa mati. Nah kalau kita nyalakan lagi on, kurang lebih seperti itu. Off, on, off. Kalau kita tambahkan LED juga boleh ya, kita tambahkan LED. Masih satu lagi output ya, sini kalau on maka outputnya LED itu tadi kita punya 11 ya. Kalau kita lihat di sini 11 yang ini 11 itu 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 120. Kita print order, kemudian 120 seperti ini. Kalau lampunya nyala, oke, up deploy. Sebentar, kita off dulu. On. Oh, harusnya lampunya nyala ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini ada LED ya, ini ada motornya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita jalankan on, maka lampu yang di sini nyala juga, indikator mati. Mungkin itu saja.